Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rizky Febriansah di channel Art Media. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video tutorial part yang kemarin ya, dimana sebelumnya kita sudah membuat bagian mata, bibir, dan juga hijab ya. Nah, pada kesempatan kali ini di part yang keempat kita akan membuat bagian skin atau kulit. Oke, langsung saja ya. Sebelum kita melanjutkan videonya, alangkah baiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini. Oke, tanpa basa-basi dan panjang lebar, tonton videonya sampai akhir. Happy watching and enjoy. Oke, baik teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke part yang keempat, yaitu membuat bagian skin atau kulit. Oke, langsung saja pertama-tama kita buat grupnya terlebih dahulu, kemudian kita beri namanya ya, terserah kalian beri nama apa. Saya di sini beri nama skin ya. Nah, di sini saya menggunakan pen tool untuk men-tracingnya. Kemudian kita atur ke mode shape dan setting ke new layer terlebih dahulu. Nah, setelah diatur pen toolnya, kita langsung saja tracing bagian dasar dari skin atau kulitnya ya. Di sini saya men-tracing bagian wajahnya terlebih dahulu. Oke, apabila sudah wajahnya, lanjut kita tracing bagian tangannya ya. Jangan lupa untuk di combine shape terlebih dahulu. Tracing seperti biasa, tidak usah terlalu terburu-buru, santai saja ya, pelan-pelan supaya hasilnya bisa lebih rapih gitu. Nah, oke, apabila setelah selesai ya bagian tangannya. Oh ya, di sini bagian tangannya ada yang bolong seperti itu ya. Kita pakai subtract front shape untuk membolonginya. Kita tracing seperti biasa. Jangan lupa ya, untuk cara membolonginya kita pakai subtract front shape. Oke, setelah selesai kita lanjut ke beri warna ya. Kita taikkan opacity-nya terlebih dahulu, kemudian kita beri warna pada skin atau warna dasar pada kulitnya seperti itu. Saya di sini tidak menggunakan palet ya. Saya di sini memakai improve saja, insting saya sendiri seperti itu. Tapi apabila kalian ingin mengikuti warna yang akan saya buat ini di bagian skin, nanti saya buatkan paletnya dan akan saya taruh di deskripsi ya. Kalian bisa download nanti di deskripsi. Oke, setelah selesai kita buat warna dasarnya, kemudian kita lanjut tracing bagian warna gelap yang pertamanya ya. Nah, ada yang pertama ini, biasanya warna gelap yang pertama itu di bagian atas jidat ya. Tapi tidak semua ya, tergantung dari pencahayaan dari source fotonya juga seperti itu. Oke, kita create clipping mesh terlebih dahulu ke layar dasarnya. Jangan lupa kita pakai combine shape ya untuk membuat men-tracing warna gelap yang lainnya. Nah, yang kedua ini kita warna gelap yang pertama itu biasanya di lubang hidung ya. Kita trace bagian lubang hidungnya. Dan juga pinggiran hidungnya ya. Kita trace. Nah,
Apabila sudah selesai, kita lanjut tracing bagian pinggir pipinya ya. Nah, kemudian kita trace bagian daerah matanya ya. Nah, untuk warna gelap yang pertama ini areanya jangan langsung besar ya, kita bikin kecil terlebih dahulu seperti itu. Sama di mata yang sebelahnya juga akan saya trace, kita bikin areanya kecil dulu ya, karena ini warna gelap yang pertama seperti itu. Nah, biasanya warna gelap yang pertama itu di bagian mata ya seperti ini, seperti yang ada di video ini. Saya membuatnya di pinggiran matanya terlebih dahulu ya. Kita main improve saja atau main insting di bagian mana yang dirasa gelap seperti itu. Nah, lanjut kita buat bagian pinggiran hijab ya, terus nyambung ke alis. Biasanya saya di model-model yang lain juga seperti itu ya, buat warna gelap yang pertama ya, bagian area-areanya sama seperti itu. Nah, oke, lanjut kita ke bagian tangan ya. Nah, untuk bagian tangan ini jangan lupa kita aktifkan garis bantu seleksinya terlebih dahulu ya. Oke, jangan lupa combine shape ya, untuk memperirit layer seperti itu. Nah, untuk warna gelap yang pertama di bagian tangannya itu biasanya perbatasan antara jari satu dengan jari yang lainnya. Oke, lanjut kita beri warna gelap ya, warna paling gelap, karena ini warna gelap yang pertama, jadi kita buat warna paling pekat, gelap pekat seperti itu. Karena di sini di tangannya ada kuku ya, jadi kita buat kukunya terlebih dahulu. Kita taruh di paling atas layernya. Kemudian kita create clipping mesh ya. Nah, untuk membuat kuku yang lainnya kita pakai combine shape ya. Nah, di sini saya menggunakan garis bantu seleksi untuk memudahkan saya dalam men-tracing bagian kukunya seperti itu. Oke, lanjut saja kita beri warna ya pada kukunya. Biasanya warna kuku ini cerah seperti itu, agak ke putih-putihan gitu. Oke, kita atur terlebih dahulu supaya rapih.
Oke, lanjut kita turunkan lagi opacity-nya. Kita atur pencahayaannya terlebih dahulu ya, supaya kita dapat lebih mudah melihat warna gelap dan warna terangnya seperti itu. Saya di sini pakai curve ya. Biasanya letaknya di image, terus adjustment, atau dengan cara cepatnya kalian bisa menekan Ctrl M. Oke, kita lanjut buat bagian warna gelap yang keduanya ya. Kita taruh layarnya di bawah layar gelap yang pertama seperti itu. Oke, di warna gelap yang kedua ini areanya masih sama dengan warna gelap yang pertama ya, cuman lebih dibesarkan saja areanya seperti itu. Nah, untuk warna gelap yang kedua ini kita langsung sambung saja ya ke daerah matanya seperti itu, seperti yang ada di video ini. Nah, seperti biasa saya masih membuat di pinggiran daerah matanya ya, mengikuti pola gelap warna gelap yang pertama, cuman areanya saya besarkan seperti itu ya. Saya kira teman-teman sudah cukup paham ya. Oke, lanjut. Setelah selesai kita beri warna pada warna gelap yang keduanya ya. Di sini kita atur warna gelap yang kedua itu lebih cerah atau lebih terang dari warna gelap yang pertama seperti itu. Oke, di sini kita atur lagi supaya lebih rapi, tidak terlalu berlebihan ya. Nah, kita pakai masih combine shape lagi ya. Kita lanjut masih di warna gelap yang kedua. Kita buat di bagian hidungnya ya. Lihat yang ada di video, saya men-tracingnya mengikuti alur dari warna gelap yang pertama, cuman areanya saya besarkan saja seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian pinggir bibir ya. Oke, lanjut kita ke bagian tangannya ya. Kita tracing mengikuti alur pola warna gelap yang pertama, cuman kita besarkan saja areanya seperti biasa ya.
Oke, lanjut kita turunkan opacity-nya terlebih dahulu ya. Jangan lupa untuk save untuk menghindari apabila pada saat kita membuat vektor atau voxel ini tiba-tiba crash seperti itu Photoshopnya. Jadi untuk menghindarinya sering-sering Ctrl S ya, atau save filenya seperti itu. Oke, kita lanjut ke warna gelap yang ketiga ya. Jangan lupa pakai garis bantu seleksinya untuk memudahkan kalian dalam men-tracing warna-warna selanjutnya dengan cara menekan Ctrl plus klik layer. Kemudian untuk cara menghilangkan garis bantunya dengan cara menekan Ctrl plus D seperti itu. Oke, nah di bagian warna gelap yang ketiga ini kita lebih ke dalam membentuk area wajahnya ya. Dan areanya juga lebih besar seperti itu. Nah, di bagian alisnya kita buat lebih besar lagi areanya. Oke, buat bagian pinggiran pipinya ya, kita berbesar lagi daerahnya. Oke, kita lanjut buat warna gelap yang ketiganya di hidung, bagian hidung ya. Jangan lupa untuk combine shape ya. Nah, dalam pembuatan vektor ini jangan terlalu terpaku dengan model gambarnya ya. Kita bisa dapat improve sendiri seperti yang saya lakukan. Saya tidak terlalu terpaku oleh gambarnya seperti itu. Oke, setelah selesai di bagian hidung, kita lanjut ke bagian bibir ya. Kita tracing bagian warna gelap yang ketiga di pinggiran bibir kanan dan bibir kiri. Oke, setelah sudah di bagian wajah, kita lanjut ke bagian tangan ya. Kita tracing warna gelap yang ketiga di bagian atau daerah tangan ya. Untuk warna gelap yang ketiga ini areanya lebih besar atau cakupannya lebih luas ya daripada warna gelap yang kedua dan warna gelap yang pertama seperti itu ya. Saya rasa teman-teman sudah paham ya.
Oke, setelah selesai kita taikan lagi opacity-nya ya, kemudian kita beri warna pada warna gelap yang ketiganya seperti itu. Nah, untuk warna gelap yang ketiga ini warnanya lebih terang dari warna gelap yang kedua. Di sini saya tidak menggunakan palet. Sekali lagi saya bilang saya tidak menggunakan palet ya. Saya di sini memakai insting saya seperti itu. Tapi apabila kalian ingin mengikuti warna yang saya buat ini, nanti akan saya buatkan paletnya ya. Akan saya taruh di kolom deskripsi linknya untuk kalian bisa download. Oke, saya di sini mau rapihkan kembali ya. Di warna gelap yang kedua ya, kita pakai combine shape lagi. Nah, di bagian hidung kita tambahkan areanya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, oke, lanjut. Setelah buat warna gelap yang tiga ya, kita lanjut buat warna gelap yang keempat ya. Nah, di sini langsung saja kita areanya lebih besar ya. Nah, kita buat di bagian pinggirannya bibir. Pinggiran bibirnya juga kita bikin lebih besar ya. Nah, kemudian kita buat bagian bawah bibirnya ya, supaya terlihat lebih seperti ada shadow gitu di bagian bawah bibirnya. Ya, kalian bisa lihat ya, area di warna gelap yang keempat ini cakupannya lebih luas ya. Oke, setelah selesai kita taikan opacity-nya. Kemudian kita beri warna ya. Nah, untuk warna gelap yang keempat ini kita buat lebih terang ya daripada warna gelap yang ketiga, tapi tetap masih di bawah warna layer dasar seperti itu. Oke, sudah seperti ini, jadi terlihat lebih hidup ya daerah wajahnya. Sudah terlihat kelihatan bentuk mukanya. Oke, kita turunkan opacity-nya. Nah, di sini di layar warna gelap yang ketiga ya, kita aktifkan mode subtract ya untuk membolongi
daerah-daerah yang terang seperti itu. Nah, ini di bagian atas mata ya ada bagian terang ya, kita bolongi saja. Jadi nanti terang seperti itu, tidak tertutup oleh warna gelap yang tiganya. Oke, kita tambah lagi, kita pakai combine shape ya. Saya buat seperti ada apa ya, kantung matanya seperti itu, supaya lebih hidup saja. Oke, saya aktifkan garis bantu seleksi di warna gelap yang 3 ya. Dan kita ke layer warna gelap yang keempat ya. Kita di sini akan membolongi bagian yang terangnya seperti itu. Kita di sini masih pakai mode subtract ya, subtract front shape seperti itu. Nah, biasanya warna cerahnya atau warna terangnya itu di bagian atas bulu mata ya, atas matanya, di bawah alis seperti itu. Terus kemudian nah ini di hidung ya, di bagian hidung. Nah, setelah itu di bagian bawah bibir ya, di pinggiran bibir. Oke, kita tekan lagi opacity-nya. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Nah, kenapa itu belum bolong ya? Karena saya lupa tadi belum di subtract. Kita pakai subtract lagi ya, subtract front shape-nya supaya bolong ya. Nah, di sini kita pakai subtract lagi ya. Kita bolongi di warna gelap yang kedua seperti itu. Oke, kita bolongi juga di mata yang sebelah kanan ya, di daerah bawah matanya. Biasanya di situ ada area terang. Nah, di sini saya sedikit saya rapikan lagi ya, supaya lebih bagus dilihatnya seperti itu. Jadi saya rapikan kembali. Nah, oke, setelah selesai kita turunkan lagi opacity-nya, kemudian kita setting ke new layer. Kita aktifkan garis bantu seleksi di warna gelap yang keempat ya, karena kita di sini akan membuat bagian yang terangnya, warna terangnya seperti itu. Jadi langsung saja kita trace bagian warna terangnya. Biasanya itu ada di daerah pipi ya, di daerah pipi kita trace ya. Kemudian di dagu ya, di bawah bibir seperti itu. Biasanya ada warna terang di daerah situ. Kemudian di hidung. Kemudian di bagian jidat ya.
Oke, setelah selesai kita tekan lagi opacity-nya, kemudian kita beri warna ya, kita beri warna terang, lebih terang dari warna dasarnya, seperti itu. Oke, lanjut kita ke bagian tangan ya, karena dari tadi kita tangan cuman sampai di warna gelap yang 3, jadi kita lanjut, kita beri warna gelap yang keempat ya. Kita aktifkan garis bantu seleksinya dulu di warna gelap yang 3, kemudian kita tracing warna gelap yang keempatnya, seperti itu. Seperti yang saya bilang ya, semoga kalian semua teman-teman paham ya. Area warna gelap yang keempat ini areanya lebih luas cakupannya, jadi ya intinya untuk membuatnya kita mengikuti pola warna yang sebelumnya, seperti itu. Hanya saja cakupannya lebih luas gitu. Oke, setelah selesai kita aktifkan garis bantu seleksi yang di warna gelap yang keempat ya, karena kita di sini akan men-tracing bagian warna terangnya, seperti itu. Jangan lupa pakai mode combine shape ya. Nah, untuk warna terang di sini saya improve ya. Jadi tergantung saya, sepertinya melihat warna terang di sini ya saya langsung trace seperti itu. Oke, nah sudah jadi ya bagian kulit atau skinnya ya, jadinya seperti ini. Oke, baik teman-teman, mungkin cukup sekian ya tutorial pada part yang keempat kali ini dalam membuat bagian skin atau kulit ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penjelasannya atau kata-kata yang kurang jelas seperti itu, mohon dimaklumi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.